Kenapa kami pertama temui adalah pimpinan Polri, orang atau lembaga yang paling bertanggung jawab soal maraknya premanisme. Sampai sekarang belum ada kesimpulan apapun tentang premanisme. Barangkali rakyat juga bingung, apa sih premanisme itu? Tidak ada hujan, tidak ada angin. Tiba-tiba mereka muncul di Komisi 3 untuk mendesak Komisi 3 segera melakukan penangkapan. Meminta supaya Komisi 3 mendesak Kumham Menteri Dalam Negeri, mengapa ini kemudian tidak ada tindakan? Ini semacam pengancaman ya. Pengancaman dan provokasi dan satrapi terhadap anak istri saya. Negara tidak boleh kalah dengan preman. Ya, kalau memang saya sudah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus. Kita tidak tahu, karena ada juga premanisme yang berada di lingkaran kekuasaan dan sering juga menjual nama-nama penguasa. Nah, coba kita dengan jujur menjawab siapa orang itu. Kita tidak usah sebutkan di sini. Sudah tersangka, tapi polisi kok kenapa nggak menangkap Hercules? Ya kan? Memang sangat prihatin kita melihat keadaan kita seperti sekarang ini. Seorang gubernur diancam, jenderal diancam, terus bagaimana dengan kita orang yang mungkin tidak punya kekuasaan apa-apa, tidak pegang senjata? Saya menyayangkan mereka ini katanya itu atas nama hukum dan atas nama pengacara. Mestinya mereka harus tahu hukum dan tahu etika dong. Nah, mirisnya kalau tidak viral, aksi-aksi premanisme ini tidak diproses, Pak. Nah, ini yang membuat sedih masyarakat Indonesia. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone, thank you for joining us here at Manuscript Papua. Hercules, Grip Jaya, dan bayang-bayang nama besar Prabowo, antara loyalitas dan tameng kekuasaan. Rapat Komisi 3 DPR RI pada hari Rabu, 7 Mei 2025, menjadi panggung perlawanan terhadap premanisme. Di tengah tekanan publik yang kian besar, tim advokat penegak hukum anti-premanisme, Tumpas, menyampaikan serangkaian tudingan tajam, intimidasi, pemerasan, dan arogansi ormas berkedok sosial. Di balik sorotan itu, satu nama kembali mencuat ke permukaan, Hercules Rosario Marshall, sang pemimpin ormas Grip Jaya. Hercules, gangster, adalah seorang tokoh preman yang terkenal di Indonesia. Sejak tahun 2008, ia menjalin hubungan baik dengan Prabowo Subianto setelah pendirian Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra. Pada tahun 2011, Hercules mendirikan sebuah organisasi sosial bernama Gerakan Rakyat untuk Indonesia Baru, GRIP. Organisasi ini bertujuan untuk memobilisasi jaringan preman gangsternya, tokoh-tokoh kuat lokal, kelompok main hakim sendiri, serta mantan milisi untuk mendukung Prabowo di tingkat akar rumput. Melalui GRIP, Hercules berusaha mendapatkan dukungan politik yang signifikan untuk Partai Gerindra di kalangan masyarakat yang memiliki kedekatan dengan kelompok-kelompok tersebut. Pertanyaannya kini bukan sekadar apakah Hercules bersalah. Pertanyaannya, sampai kapan hukum membiarkan nama penguasa dijadikan pelindung oleh ormas-ormas jalanan? Jika negara ingin tegas, maka ini saatnya hukum bicara. Bukan untuk memukul balik, tapi untuk mengembalikan wibawa negara, agar tak ada satupun ormas merasa lebih tinggi dari hukum karena merasa dekat dengan kekuasaan. Teman-teman, jangan lupa untuk memberikan komentar positif dan salam hormat dari channel YouTube Manuscript Papua. Manuscript Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Nanti mungkin bisa dipergilir aja, Bang, kalau bisa emang mau di semuanya bicara. Mungkin rapat ini bisa kita akhiri jam 3. Ya, paling lama jam 3 ya. Baik, setuju ya semuanya? Terima kasih. Silakan dimulai, Bang Saur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Komisi 3 atas respon yang sedemikian cepat. Kami hubungi Ketua Komisi Dr. Habibur Rahman kemarin siang, dan kami sangat respect, ternyata kami telah diagendakan untuk bisa kita rapat hari ini. Begitu juga kepada Bapak-Bapak, Ibu, pimpinan, kami cerita sedikit, kami ini 100 advokat, artinya memang punya lisensi. Dalam 2 hari Pak Pimpinan, teman-teman Komisi 3, hari Jumat saya undang kawan-kawan untuk kita bertemu, kemudian kita sepakat karena begitu urgensinya soal premanisme ini, dalam hitungan 2 hari Ibu Dewan dan Bapak Pimpinan, ada 100 advokat melampaui organisasi
kemudian yang terpanggil untuk bisa mengambil bagian. Karena begini, saya mulai dengan filosofi sebelum kami menyampaikan aspirasi kami. Ternyata negara hukum kita hari ini telah mati. Mengapa advokat sebagai penegak hukum kemudian terpanggil? Itulah statement yang kami rasakan, mau tidak mau kami harus ikut mengambil bagian. Karena hukum tidak lagi berwibawa. Kemudian yang muncul sekarang ini ke permukaan adalah para preman. Kami maknai premanisme di sini, kita bukan bicara soal semata-mata katakanlah satu organisasi tertentu, bisa individu, bisa lembaga swadaya masyarakat, bisa dia ormas, atau mungkin bisa juga dia aparat yang punya seragam. Atau saya nggak tahu teman-teman Komisi 3 di sini juga barangkali bisa juga tanpa teman-teman tahu, tapi mereka melakukan praktek premanisme. Oleh karena itu, kemudian kami bersepakat harus berbuat sesuatu. Dan alhamdulillah pimpinan, kami ketemu, saya japri Pak Kapolri, saya minta waktu hari Senin Pak. Pak Kapolri bilang, bagaimana Pak Saur bisa nggak hari Selasa? Karena saya rapat kabinet dan juga menerima tamu dan melantik. Tapi saya bilang, Pak Sigit, bagi saya bukan soal Bapak pribadi sebagai pimpinan. Kenapa kami pertama temui adalah pimpinan Polri, orang atau lembaga yang paling bertanggung jawab soal maraknya premanisme. Tidak apa-apa diwakili oleh Wakapolri dan diwakili oleh Kabar Eskrim. Alhamdulillah pimpinan diwakili oleh Kabar Eskrim dengan seluruh perangkatnya. Saya tidak dalam rangka mengkritik teman-teman Komisi 3, tidak. Tapi hari ini catatan bagi kami, semua ada di sana, ada Kabar Eskrim semua, ada Direktur Krimum, ada Direktur Intel, ada semua, ada 25 orang perangkatnya menerima. Saya tidak dalam konteks membanding-bandingkan, tapi fakta ini ada yang terjadi. Apakah Komisi 3 tidak melihat ini sesuatu urgent, pimpinan? Minta maaf, tolong disampaikan. Besok kami akan juga ketemu Menko Polhukam untuk menyuarakan ini. Nah, yang kedua, nanti kami akan berdialog, karena ini menurut kami sudah urgent, ya sangat urgent untuk ini, sehingga dasar itulah mengapa kita akan kami lakukan. Jadi kami ada sesungguhnya mewakili 100 orang, cuman kami tahu tidak mungkin hampir semuanya mau ikut pimpinan untuk dihadir. Di luar masih ada, saking antusiasmenya. Ada yang sebagian saya sendiri harus sidang hari ini, Pak Pimpinan. Tapi saya wakilkan, ada teman-teman juga, Petrus Balapatuna itu paling sibuk itu. Ya kan? Tapi karena ada urgent, ini teman-teman saya ini kemudian harus hadir. Nah oleh karena itu kami sudah bersepakat, ada beberapa hal yang kami akan suarakan. Saya kira yang pertama, kami berikan kesempatan kepada saudara, atau mungkin kami memperkenalkan sebentar, kami persatu nama-namanya Pak Pimpinan. Silakan Pak. Oke, mulai dulu dari sebelah kanan saya. Atau dari sana aja duluan, dari Bung Petrus. Dari Terima kasih pimpinan memperkenalkan diri. Nama saya Petrus Balapationa. Nama saya Vincent B. Dewangi. Izin pimpinan, nama saya Berry Sidabutar. Izin pimpinan, nama saya Dadang Swendar. Izin pimpinan, nama saya Jelani Kristo. Izin pimpinan, nama saya Jahmada Girsang. Saya Saur Siagian. Saya Robert Ketimu. Saya Ape Hutauruk. Saya Peterson Thanos. Selamat siang pimpinan, saya Rapen Sinaga. Selamat siang semuanya, saya Muniar Sitanggang. Saya Ahmad Subikin. Izin memperkenalkan diri pimpinan, nama saya Michael Hutahayan. Izin pimpinan, nama saya Pak Haidir. Bentar. Tes. Izin pimpinan, nama saya Yudi Buhari. Izin pimpinan, nama saya Ralian Jawalsen. Izin pimpinan, nama saya Suyono Abed. Izin pimpinan, nama saya Genuari Warubu. Nama saya Endang Sulastiawan. Izin, selamat siang. Nama saya Diani Arto. Izin, saya Rizdan Zulalai. Izin pimpinan, nama saya Suheri. Izin pimpinan, nama saya Gugun Haryadi. Izin pimpinan, nama saya Suwardi Aritonang. Izin pimpinan, nama saya Jansen Simanjuntak. Ya, izin pimpinan, nama saya Ahmad Fauzi. Izin pimpinan, nama saya Daniel Huta Barat. Selamat siang semua, nama saya Daniel Tunapa Masiko. Terima kasih. Sesama dari kami memang sengaja mengirim nama-nama peserta 100 orang pimpinan, bahwa kami tentu bertanggung jawab bahwa kami punya lisensi sebagai advokat. Yang menarik,
kami ini terdiri dari berbagai organisasi advokat yang berbeda-beda. Saudara Habib itu teman saya seperjuangan mulai SPR, sekian lama kami berjuang. Waktu beliau membangun Serikat Pengacara Rakyat, sering mengadvokasi bersama. Tapi catatan saya sebagai seorang advokat, belum pernah saya melihat fenomena advokat terpanggil sedemikian spontannya isu premanisme ini. Dan kami tidak. Nah, oleh karena itu, kami kesempatan untuk kita berdialog. Nanti kami sudah memiliki beberapa catatan. Saya persilakan pertama adalah saudara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Tetap semangat berjuang. Selaku advokat. Terima kasih Bang Saur selaku penasehat, pelindung dan penyemangat kita. Tapi Bang Saur ini tidak mau disebut ketua. Dia disebut dia selalu merendahkan hati yang mulia. Jadi saya panggil yang mulia saja, lebih terhormat barangkali. Nah, melanjutkan yang disampaikan oleh sahabatku Bang Saur Siagian. Pertama, beliau ini pejuang yang memang yang sangat memperjuangkan bukan hanya premanisme, masalah KPK, masalah apapun diperjuangkan beliau. Dan kita sudah sangat kenal. Oleh sebab itu sangat bangga. Oleh sebab itu saya ikut dalam gerakan yang namanya penumpasan premanisme yang saat ini sedang genderangnya lagi paling tinggi di bangsa ini. Kalau kita lihat kejadian yang saat ini, ada beberapa kejadian penting di bangsa ini. Kita tidak sebut satu persatu, tapi kita fokus tentang premanisme hari ini. Nah, yang mulia pimpinan sidang, yang menjadi bagian saya di sini adalah kami seperti yang saya katakan disampaikan oleh penasihat kami tadi itu, Bang Saur Siagian, kami advokat ini harus berbicara untuk hal ini. Kalau kami diam, tidak disebut penegak hukum. Dasarnya adalah undang-undang advokat, bahwa advokat salah satu dari 4 pilar penegak hukum, kami ini, ratusan orang ini, salah satunya. Oleh sebab itu yang mulia pimpinan sidang, jika kami diam, sesudah beberapa bulan terakhir ini topik ini sangat mengganggu, menggaduhi, dan merecoki, baik rakyat, baik investor, kalau kami diam yang mulia, rasanya kami berdosa secara profesi. Karena kami ini adalah officio nobile. Maaf kata, mungkin Komisi 3 ini juga tidak disebut officio nobile, tapi kami ini sesuai dengan advokat officio nobile. Nah, yang saya sampaikan adalah begini. Ada poin-poinnya, jadi kami ini berbicara harus ada dasarnya pimpinan sidang. Bahwa kita tahu, dan tidak tertutup, semua kita tahu, ada undang-undang ormas. Jadi kami tidak menyampaikan ini, tidak ada dasar hukumnya. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah, sampai sekarang, belum ada kajian apapun, belum ada kesimpulan apapun tentang premanisme. Cuman kita bicara premanisme segala macam. Barangkali rakyat juga bingung, apa sih premanisme itu? Nah, saya mau kutip satu istilah dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Premanisme adalah orang yang bersikap preman yang cenderung memeras. Jadi kita luruskan dulu nih. Jadi premanisme itu. Jadi cenderung memeras atau dengan kekerasan. Nah, berdasarkan itu kita masuk ke undang-undangnya. Undang-undang yang pertama itu pada zaman Pak Jokowi nomor 17 tahun 2013. Kemudian diperpukan karena sangat urgent saat itu. Kembali menjadi undang-undang nomor 16 tahun 17. Nah, di sini sangat jelas sebenarnya ada sanksi administratif dan sanksi pidananya. Pasal 60 ayat 1, 60 ayat 2. Nah, ini yang kami minta, kami suarakan saat ini kepada yang terhormat, khususnya Komisi 3, yang kami harapkan, karena Komisi 3 ini adalah komisi hukum yang erat sekali dengan ruang gerak kami advokat. Mohon Bapak-Bapak sekalian yang hadir khususnya, baik yang tidak hadir, agar memperhatikan usulan kehadiran kami hari ini, bahwa ada undang-undangnya, bukan tidak ada. Kalau ada undang-undangnya, ada wadahnya, kita nggak lakukan, ya kita namanya tidak berbuat, pembiaran. Ini Bang Saur ini ahli dalam hal itu, pidana. Jadi justru itu pembiaran, termasuk wakil-wakil kami yang di DPR ini, ikut membiarkan ini. Aduh, sangat sayang sekali. Nah, kalau kita lihat gejolak, mulai dari Jawa Barat, sekarang merambat ke seluruh Indonesia tentang premanisme ini, sudah sangat lantang. Udah sangat lantang. Ibaratnya udah muncul, tidak lagi diedit-edit lagi, bahkan melibatkan yang terakhir, para purna jenderal-jenderal kita. Ngomong loh Pak, jadi kalau kita masih diam, yang terhormat pimpinan sidang selaku wakil kami non partisan di sini, tapi ya Bapak ini wakil kami lah. Kebetulan kami advokat. Mohon Pak. Jadi saya katakan sekali lagi, ada Undang-Undang 16 tahun 2017 mengatakan, jika ada sesuatu itu, khususnya ya, sanksi administratif itu, jika organisasi itu tidak menyumbangkan apapun, nah ini, kita lihat, ormas atau organisasi masyarakat itu, kami kemarin diskusi, rekan yang 100 ini, pertama saya pengen lihat kajiannya nanti kalau ada kajian dari yang mulia DPR di sini atau siapapun itu, di bangsa ini, dibuat kajian,
Ada nggak yang menyumbangkan sesuatu ke bangsa ini yang disebut ormas atau premanisme itu? Kalau ada, Pak, luar biasa. Ini yang kami tunggu sebenarnya. Jadi kalau kami advokat hari ini mau menyuarakan itu agar segera dilakukan. Undang-undangnya ada, wadahnya ada. Kalau kita diam, ya Bang Sauria, rasanya kita alpha illegal gitu. Itu sangat luar biasa, itu memalukan. Sekali lagi kawan-kawan kita semangati, ya kawan-kawannya semua. Saya kira itu semangat kita. Tumpas hari ini, ya juga memang tumpaskan premanisme, khususnya yang melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat. Mungkin dari saya itu penasihat kami, Bang Saur Syagian, dan terima kasih yang mulia. Terima kasih pimpinan, terima kasih Saudara Jahmada. Jadi beliau ini menyebut saya sebagai penasehat. Saya itu hebat-hebatnya saya Pak mengkoordinir Pak, jadi koordinator. Siap. Ya, terima kasih. Siap, salam. Jadi Komisi 3 karena tadi disinggung oleh teman saya soal Undang-Undang Ormas, ini adalah produk daripada legislasi daripada eksekutif dan legislatif. Nah, yang menurut kami memang selama ini tidak maksimal digunakan. Jadi dari beberapa contoh nanti diberikan oleh kawan-kawan, itulah yang urgensinya DPR sebagai wakil kami yang menjadi pengawas. Tentu ada kalau penindakan atau pembekuan itu ada Menteri Hukum atau Menteri Dalam Negeri dalam konteks itu sebagai mitra Komisi 3. Nah, berikutnya saya minta Dr. AP Utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, saya sangat setuju dengan pernyataan penasehat dari Tumpas yang tadi mengatakan bahwa sepertinya supremacy of the law di Indonesia ini sudah mati. Sudah mati. Seolah-olah kita kembali ke masa status naturalis, di mana manusia yang satu serigala bagi manusia yang lain, homo homini lupus. Ketika kemudian alat-alat perlengkapan negara tidak dapat berbuat apa-apa dari aksi brutalitas dan vandalisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok premanisme. Kelompok premanisme ini banyak bentuk ya. Tapi saya berharap kehadiran kami di sini juga tidak sekedar dagelan politik ya, pimpinan. Saya berharap juga bahwa kehadiran kami ini bukan semacam pentas aksi kebohongan yang kita membiarkan kemudian negara ini berubah dari negara hukum, Rechtsstaat, menjadi negara para mafia. Ya, saudara, Pak Pimpinan. Saya terus terang saja, sama seperti Pak Saur, saya aktivis 98 juga, teman-teman kita semua itu. Saya banyak mengkritisi soal kebijakan atau political will, public policy pemerintah. Dan saya tahu persis kinerja DPR itu seperti apa. Karena mahasiswa di sini, yang bekerja di sini, banyak sekali mahasiswa saya. Ya, itu perlu saya ini kan. Nah, saya tadi pagi sebelum kemari, cepat-cepat membuat suatu tulisan apa yang harus saya sampaikan. Supaya tidak terkesan ini asumsi, saya membuat suatu ringkasan sedikit mengenai negara tidak boleh kalah dengan preman. Dan ini yang kami ungkapkan kemarin pada waktu pertemuan di Mabes Polri. Nah, aksi premanisme sudah menjadi momok yang sangat menakutkan bagi seluruh kalangan masyarakat. Itu kita harus sepakat. Aksi premanisme tidak hanya sekedar merusak, memporak-porandakan tatanan kehidupan masyarakat yang ajak, aman, dan damai. Tetapi juga telah mendistorsi semangat penegakan hukum dan upaya pemerintah menggairahkan semangat investor dalam rangka membangun perekonomian Indonesia yang saat ini sedang mengalami krisis. Harus kita akui, perekonomian kita sekarang sedang morat-marit, pengangguran sudah semakin membengkak, dan kita tidak boleh seolah-olah tidak tahu. Mungkin kita sedang duduk di kursi empuk, tapi jangan salah, kursi empuk itu dapat membuat kita menjadi masuk jurang yang sangat dalam ketika kita tidak mau peduli terhadap nasib rakyat. Berdasarkan observasi kami, maka hakikatnya premanisme sebagai suatu bentuk kejahatan banyak yang bermetamorfosa dengan berbagai karakteristik. Nah, kami banyak pengalaman karena sebelum kami membentuk Tumpas, kami juga sudah banyak membentuk organisasi-organisasi lain seperti TPKB macam-macam. Ya, bentuk-bentuk premanisme itu ada yang disebut dengan preman berdasi. Ya, nggak tahu apakah di DPR ini ada juga preman berdasi, ya, preman berseragam. Saya juga tidak tahu apakah ada preman berseragam di sini atau preman berjubah. Ya. Selain itu apabila dilihat dari strukturnya, maka ada yang disebut dengan preman terkoordinir dalam suatu organisasi resmi tertentu seperti Ormas, LSM. Bahkan ada yang berbadan hukum. Nah, tadi yang diminta untuk dibubarkan berdasarkan undang Ormas tentu yang berbadan hukum. Tetapi ada pula yang memiliki struktur organisasi namun tidak memiliki struktur organisasi, itu namun dia terkoordinir dalam suatu kumpulan yang memiliki pimpinan sebagai pengendali aksi. Ini berdasarkan pengamatan kami dan kami kebetulan sering melakukan penelitian dan kajian terhadap fenomena sosial kemasyarakatan terkait kebijakan-kebijakan publik pemerintah. Dalam kenyataannya, aksi premanisme tidak sekedar menjadi hantu dan momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat.
karena sering menimbulkan kegaduhan dan situasi tidak kondusif. Mereka mengklaim memiliki kedudukan dominan, mungkin karena ada backing yang membackup mereka. Kita tidak tahu, karena ada juga premanisme yang berada di lingkaran kekuasaan dan sering juga menjual nama-nama penguasa. Nah, coba kita dengan jujur menjawab siapa orang itu. Kita tidak usah sebutkan di sini. Tindakan premanisme sangat meresahkan kalangan pengusaha dan investor. Bahkan lebih dari itu, keberadaan premanisme dengan berbagai model dan karakteristik seperti yang kami sebutkan tadi sangat membahayakan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena aksi premanisme tersebut berpotensi dapat menjadi pemantik disintegrasi bangsa. Maka kita harus peduli. Dan kami berharap pertemuan ini bukan sekedar dagelan politik atau pentas aksi kebohongan. Mudah-mudahan ini harus dibicarakan secara eksplisit, secara serius dan mendalam. Ya. Hal yang kami sampaikan oleh karena berdasarkan pemantauan kami, banyak juga aksi-aksi premanisme yang mengamputasi hak-hak asasi warga negara untuk menyampaikan pendapat dalam bentuk aksi demo. Itu satu. Nah, negara atau pengusaha atau kelompok tertentu sering juga menggunakan jasa-jasa premanisme untuk memberangus ini. Nah, kita harus jujur. Bahkan lebih dari itu, pemerintah pun suka menggunakan jasa-jasa premanisme ketika ada kelompok-kelompok yang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Lebih tragis lagi, ada kelompok-kelompok tertentu yang seperti saya katakan tadi, melakukan tindakan-tindakan aksi premanisme, kemudian menghalangi orang-orang, pihak-pihak tertentu untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Ya Pak Saudara, ini salah satu bentuk premanisme. Ketika ada hak orang untuk menjalankan ibadah, kemudian diganggu, dianiaya. Maka saya katakan tadi, bentuk model premanisme itu bukan hanya ormas. Dia bisa berbentuk preman berseragam. Mungkin di kalangan-kalangan penegak hukum juga banyak preman-premanisme yang memalak begitu ya. Nah, perkara tidak akan dinaikkan kalau tidak ada sejumlah setoran, nah, macam-macam ya. Nah, maka perlu dibuat suatu regulasi yang jelas ya. Apalagi ini menyangkut masalah freedom of religion. Jadi orang bagaimana kemudian menjalankan ibadah kalau diganggu? Padahal konstitusi kita dengan tegas mengatakan bahwa negara menjamin warga negara untuk menjalankan ibadahnya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Negara Indonesia adalah negara hukum atau Rechtsstaat yang berbasis pada rule of law, di mana Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai grundnorm harus dijadikan landasan legalitas setiap sikap tindak anak bangsa, termasuk juga anggota Dewan yang terhormat. Sayangnya, ya kami juga tidak tahu apakah kehadiran kami cukup penting atau tidak. Ternyata kan Ketua Komisi 3 ya Pak Sor ya, tidak hadir untuk hari ini kan. Nah, mudah-mudahan ini sangat penting dan bisa disampaikan nanti. Nah, saya tidak mau berpanjang-panjang bahwa supremacy of the law harus berdaulat di NKRI. Kita harus sepakat itu. Supremacy of the law harus berdaulat di NKRI. Jangan kita biarkan justru kejahatan yang berdaulat. Saya banyak membaca buku soal kejahatan berdaulat, kedaulatan kejahatan itu atau teori-teori itu banyak sekali. Nah, oleh karena itu kami para advokat yang tergabung dalam Tumpas ya itu sebenarnya meminta karena Dewan tidak mungkin membekukan itu ormas-ormas premanisme, tidak mungkin. Tapi yang bisa dilakukan adalah meminta dengan tegas kepada pemerintah sebagai eksekutif gitu ya. Kami mendesak supaya Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi dari kedaulatan rakyat itu mendesak pemerintah menindak tegas seluruh aksi premanisme yang memiliki label atau latar belakang apapun tanpa terkecuali. Itu permintaan kami. Kemudian segera membubarkan ormas-ormas atau LSM yang melakukan aktivitas premanisme seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi. Ya, selanjutnya memecat kalau perlu aparatur negara atau pejabat publik yang berafiliasi dengan dan atau membackingi ormas-ormas dalam bentuk apapun juga. Nah, ini banyak sekali memang aparatur negara ya baik di tingkat penegakan hukum itu yang menjadi backing atau membackup ormas-ormas tertentu, karena seperti yang saya katakan tadi, ormas ini adalah seperti peluru kendali yang setiap saat dapat digunakan untuk memberangus pihak-pihak tertentu. Kemudian kami berharap bahwa Dewan Perwakilan Rakyat itu mengambil tindakan tegas terhadap aparatur negara yang bersimbiosis dengan pola-pola nepotisme dengan kelompok premanisme, Pak. Jadi banyak sekali ya aparatur negara yang membangun simbiosis itu. Nah, kemudian DPR mendesak pemerintah agar dapat menjamin ketertiban masyarakat, kan Tipmas, agar dapat masyarakat melakukan aktivitas dengan nyaman. Karena bagaimana kemudian masyarakat mau dan berminat untuk melakukan usahanya ketika mereka merasa terganggu. Nah, kemarin kita berdiskusi di Mabes Polri, ada orang yang ingin membangun rumah saja, itu ada uang untuk menurunkan, uang palak untuk menurunkan pasir dan menurunkan batu, Pak. Nah, itu kita tidak usah sebutkan ormasnya, banyak sekali. Kemudian kami mendesak juga supaya Dewan Perwakilan Rakyat ini itu melakukan penegakan hukum secara tegas dan secara tegas di lingkungan birokrasinya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab public accountability. Nah, karena saudara-saudara yang perlu kita ketahui di sini, saya berapa kali memasukkan surat kemari untuk meminta RDP, tapi tidak diberikan tanggapan.
Oleh karena itu kita melihat bahwa apakah benar reformasi birokrasi itu sudah berjalan? Apakah benar Dewan Perwakilan Rakyat ini benar-benar representasi dari rakyat yang menyerahkan kedaulatannya untuk boleh duduk di lembaga ini? Nah, kita jangan sampai nanti terjadi peristiwa-peristiwa yang kita tidak inginkan terjadi kembali, karena ketika rakyat frustasi, maka jalan pintas untuk mengobati rasa frustasi itu adalah aksi demo yang luar biasa besarnya. Karena saya tahu persis, saya berangkat dan lahir dari reformasi. Saya tahu persis semua itu. Nah, kondisi sekarang di masyarakat kita harus pahami. Kita tidak boleh duduk enak-enak di sini, lantas tidak pernah mau peduli apa yang terjadi di luar sana. Apa yang dialami oleh masyarakat ketika mereka kehilangan pekerjaan? Apa yang dialami oleh pengusaha-pengusaha ketika mereka tidak lagi mampu berusaha? Apa yang dirasakan oleh masyarakat ketika mereka diteror oleh aksi-aksi premanisme? Ini menjadi persoalan kita bersama ketika kita mengatakan bahwa kita sepakat bahwa para pendiri bangsa kita ini sudah menentukan tanggung jawab kita, tanggung jawab negara, tanggung jawab anggota-anggota dewan, bahwa negara harus menjamin, ya, memastikan ada jaminan bahwa negara itu memberikan perlindungan terhadap warga negara. Itu dijamin dalam alinea keempat pembukaan Undang Dasar 1945. Demikian dari saya serahkan kepada pimpinan kami. Baik, terima kasih rekan Ate. Nanti rekan Daniel Huta Barat dulu, baru rekan Daniel Masiku ya. Jadi rekan Daniel nanti akan menyebutkan beberapa kasus-kasus konkret, karena kita ini advokat, jadi bicara fakta-fakta yang ada, bagaimana sepak terjangnya preman-preman ini yang berbaju macam-macam, mungkin dicontohkan oleh saudara Daniel Huta Barat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Pimpinan yang sudah memberikan kami kesempatan, para advokat ini, untuk berbicara mengenai keadilan bagi masyarakat, di mana dalam kita lihat di masyarakat baru-baru ini banyak terjadi intimidasi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang memiliki nilai-nilai premanisme, melakukan pemerasan, melakukan pelanggaran-pelanggaran etika, intimidasi, dan banyak hal sebagainya, yang akhirnya membuat resah masyarakat dan berujung kepada faktor-faktor ekonomi yang makin menurun. Ini sangat meresahkan, Bapak. Terutama yang akhir-akhir ini, kalau tidak viral, tidak langsung diproses oleh para penegak hukum. Kami advokat tidak seperti polisi, tidak seperti jaksa. Kami tidak memiliki kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, melakukan pemrosesan, penyelidikan, penyidikan. Tidak, Bapak. Tetapi kewenangan itu berada di tangan kepolisian. Nah, mirisnya, kalau tidak viral, aksi-aksi premanisme ini tidak diproses, Pak. Nah, ini yang membuat sedih masyarakat Indonesia, yang akhirnya membuat tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah menurun, seperti itu. Jadi kami mohon, yang pertama, bahwa kami melihat aksi premanisme ini adalah clear perbuatan suatu tindak pidana yang harus dilakukan penindakan tegas oleh aparatur yang berwenang. Permasalahannya banyak masyarakat ketika melapor tidak ditanggapi. Maaf izin, ketika kita melapor harus ada hepeng, harus ada isi, harus koordinasi, macam-macam, Pak. Sulit, Pak. Kita di sini miris. Seperti itu, Pak. Jadi kami di sini advokat sebagai salah satu komponen penegak hukum yang hanya dibekali oleh undang-undang, menggunakan otak dan pikirannya ini untuk memperjuangkan keadilan. Disinilah kami berusaha menyuarakan keadilan itu ke hadapan bapak-bapak yang terhormat untuk tetap mendukung tegaknya keadilan, melakukan pengawasan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk tetap melayani masyarakat, para pencari keadilan, melindungi masyarakat yang butuh negara ini tetap ditegakkan hukum sebagai panglima. Itu pertama, Pak, bahwa masyarakat butuh penegakan hukum terhadap aksi-aksi premanisme. Kedua, terhadap preman-preman yang menggunakan jubah ormas. Ya, saya tidak mau menyebutkan nama ormasnya, tetapi banyak preman-preman menggunakan jubah ormas untuk melindungi diri, yang akhirnya meruntuhkan nilai-nilai yang harusnya tetap dijaga teguh dalam bingkai organisasi kemasyarakatan. Nah, di sini, Pak, ketika kami mempelajari undang-undang ormas, ya, baik yang sudah dirubah menggunakan Perpu kemarin 2017, nah, ternyata ada di sini kementerian yang berwenang melakukan sanksi-sanksi, Pak, terhadap ormas. Yang pertama adalah Kementerian Hukum dan HAM, yang kedua Kementerian Dalam Negeri, di mana secara SKT, surat keterangan terdaftar, itu mungkin di Kementerian Dalam Negeri. Tetapi ketika pencabutan sebagai badan hukum, itu di Kementerian Hukum dan HAM.
Nah, saya merasa bahwa dua kementerian ini tidak menjalankan kewenangannya untuk melakukan pengawasan terhadap ormas-ormas yang digunakan menjadi kedok para preman untuk melakukan pemerasan, untuk melakukan tindakan-tindakan seolah-olah dia seperti penegak hukum. Seperti itu, Pak. Nah, kami mohon kiranya Bapak-Bapak yang terhormat ini bisa melakukan pembicaraan kepada kementerian-kementerian tersebut untuk agar fungsi pengawasan itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Itu mungkin dari saya, izin. Dan kemudian juga yang ketiga, ada satu lagi tambahan, bahwa akibat dari tidak ditegakkannya hukum oleh kepolisian, segala macam, akhirnya kami para advokat kejepit, Pak, ketika kita berusaha melakukan berbagai tindakan-tindakan hukum yang sebenarnya legal secara hukum. Permohonan eksekusi pengosongan dari pengadilan, contohnya, terhadap putusan-putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap inkrah. Karena, Pak, biaya kepolisian itu, Pak, kalau ketika proses pengosongan itu, Pak, setinggi langit, Pak. Nah, disitulah, Pak, ujung-ujungnya kejepit, Pak. Ada oknum-oknum preman, ya terpaksa dia harus bantu para advokat-advokat ini yang sebenarnya tidak mau melakukan itu, tapi terjepit karena sistem hukum ini tidak ditegakkan dengan baik. Kalau ditegakkan dengan baik, saya rasa premanisme ini akan tertekan tingkat ininya di Indonesia Republik tercinta kita ini. Jadi mohon izin, Pak, kiranya masukan kami dan permohonan kami ini bisa menjadi catatan penting terhadap stabilitas masyarakat di Indonesia ini, terutama terkait penegakan hukum dan untuk tetap menjaga masyarakat Indonesia tetap waras. Terima kasih. Saya elaborasi karena Saudara Daniel menyebutkan Undang-Undang Ormas, pimpinan sidang. Di pasal Undang-Undang Ormas tersebut, kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah, misalnya contoh kasus-kasus. Beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat, sudah sangat telanjang, ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang. Diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, yang pimpinan. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi, bro, tidak lagi. Saya terharu, pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris, pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Kemudian kita bertanya, ada apa? Itulah yang sekarang terjadi di Depok. Bukan saja aparat penegak hukum kita, polisi kita, kemudian dikejar-kejar. Tetapi ada 3 mobil, polisi kemudian mereka bakar. Kalau itu saja kemudian tidak ada lagi tindakan, sebenarnya menurut Saudara Daniel, itu adalah instrumen di Undang-Undang Ormas. Sudah layak dibekukan, tapi pertanyaannya adalah apakah telah dibekukan? Kembali, kita sudah berangkat definisi ormas itu adalah apa? Bukan hanya kita bicara soal ormasnya, sifat dan perilaku. Saya tadi Habib, saya tetap harus klarifikasi, sudah viral. Apakah karena beliau itu katanya dekat dengan Presiden, Bung, yang dari Gerindra? Memang sudah dijawab oleh Saudara Habib.
berkali-kali. Apakah karena dia dengan presiden? Ini pertanyaan-pertanyaan kami, kemana kami lari? Hanya kita menyuarakan ke wakil kita. Itu yang saya bilang, kalau tentara kemudian BRIMOB saja kemudian hanya duduk seperti ini, sementara si preman kemudian menyidangkan. Ada harapan nggak dengan Bung Robert, pimpinan sidang? Saya tidak tahu, mungkin saya menyuarakan ini, tapi kalau saudara di sana mengatakan, kami juga sangat terhormat demi seperti dibilang Pak Sigit. Kami berterima kasih kepada Tampak untuk menyelamatkan. Dengan hormat juga, saya harus katakan, saya pribadi misalnya, kalaupun ketika kami menyuarakan ini, kalau nyawa kami sebagai taruhannya, sebagai komitmen kami sebagai advokat, Bung ini tahu, adalah juga sebagai penghormatan kami kepada hukum. Tetapi sampai detik ini, kawan-kawan, tidak ada. Itulah menurut kami kenapa ini penting, sangat urgent. Kita tidak benci kepada siapa-siapa, saya kembalikan tidak. Tapi kami harus menyebutkan fakta-fakta. Itulah urgensinya, bahwa ini harus segera kita selesaikan. Apakah betul yang mulia tahu? Yang punya kemewahan, apakah hak bertanya? Karena itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kami tidak punya pengewahan untuk menangkap. Paling kemewahan kami, ya kami orang lapangan, kita udah terbiasa, pimpinan. Ya kalau ada orang mengklaim nyawa, kita nggak pernah makan orang. Tapi alhamdulillah lah masih. Ya Petrus ya, nggak pernah kita makan orang. Tapi alhamdulillah kita sampai ini selamat. Inilah contoh-contoh kita meminta supaya Komisi 3 mendesak Kumham, Menteri Dalam Negeri, mengapa ini kemudian tidak ada tindakan? Nah inilah beberapa contoh kita katakan ini telanjang di tempat kita. Bagaimana dengan yang lain? Kita kalau saya selalu mengatakan, kalau aparat negara yang kita biayai dari APBN kita dipersenjatai saja tidak mampu berbuat apa-apa. Saya tidak tahu Komisi 3 mungkin secara pribadi Anda mungkin berhak untuk mengusulkan untuk punya senjata. Tapi saya tahu teman-teman saya ini pimpinan, saya tahu persis, saya bisa bertanggung jawab. Sekalipun kami para advokat berhak untuk memberikan senjata, tidak ada. Tapi lihat ormas-ormas itu. Mereka pakai, ada PM-nya, telanjang sekali itu pistol-pistolnya, tidak ada itu ditangkap. Saya ingat salah satu ormas di daerah Riau itu. Dia kejar-kejar dengan belati, ditarik itu pistolnya, tetapi itu polisi tidak bisa berbuat apa. Itu yang dibilang beliau ini, apakah ini negara-negara hukum? Bagaimana aparat kepolisian kemudian diancam dengan pistolnya, kemudian tidak berbuat apa-apa? Pimpinan, siapa yang menjamin Saur Siagian keluar dari Anda, mungkin Anda bisa melindungi saya. Tapi saya sudah disclaimer. Demi komitmen saya, kepercayaan saya sangat terhormat. Termasuk kawan-kawan saya ini, hanya dalam hitungan 2 hari Pak. Tiap hari advokat terpanggil Pak. Saudara Muniar itu berlari-lari tadi dari Bogor, pokoknya saya ikut katanya. Itu urgensi kemudian yang menjadi keadaan kita saat ini. Kami hanya punya kemewahan teman-teman DPR memanggil itu Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum. Ini kenapa Anda diam mengambil polisi? Kami juga ngomong kemarin. Apakah Saudara Wahyu, Saudara Kabar Eskrim? Saya percaya Anda baik, tapi apakah polisi yang lain? Saya contoh, pimpinan. Saya itu senang datang ke pasar, Pak. Saya ketepatan, saya lahir dari anak jalanan, jadi saya kuliah 4 tahun itu di jalanan yang mulai jadi pimpinan. Jadi modelnya kayak begini. Saya miris, Pak. Saya senang membeli itu di kaki 5 itu. Tomat kalau sudah jam-jam 8, Pak. 5.000, Pak. Tapi ormas meminta mampu dia itu 5.000, itu udah jam 8. Jam 6 berapa orang yang meminta? Saya tahu berapa untung mereka. Contoh-contoh kecil ini, belum lagi kita bicara yang sangat serius. Dasar itulah Bapak-bapak pimpinan, teman-teman Komisi 3, itu yang saya bilang. Saya tidak tahu, kembali. Saya tidak tahu Saudara Listio Sigit itu, Pak. Dia minta Selasa, tapi Pak Saur karena itu urgent. Dan janji mereka akan maksimal. Inilah yang kita berikan contoh. Kita tidak, justru kita munafik kalau kita tidak berikan contoh-contoh kenapa ini urgent di dalam rapat kita ini. Nah, ini contoh-contoh yang kita katakan yang mestinya itu kita apakah dia kebal hukum? Nih, Saudara Petrus ini dulu waktu naik di meja persidangan dulu. Waktu ini, wah dia polisi berapa puluh melapis Saudara Petrus itu dulu. Padahal itu bersidangan. Iya kan? Cuman saya agak sedih juga, dia yang memecat Rasman langsung tanpa sidang. Saya catat pada dia. Iya kan? Itu catatan. Nah, itu contoh-contoh. Terima kasih. Pimpinan izin menyambung yang tadi sudah disampaikan rekan kami. Pada prinsipnya mungkin substansinya sama, tapi mungkin saya akan menambahkan beberapa mungkin sifatnya pengalaman kita berhadapan dengan preman-preman dan kaitannya. Saya kira ini sangat terkait dengan kondisi penegakan hukum. Selama penegakan hukum masih berjalan seperti saat ini, saya kira premanisme dan aksi premanisme akan tetap ada. Dan premanisme, aksi premanisme ini sebenarnya bukan hal yang baru. Sudah
berlangsung dari dulu. Tetapi kalau sekarang memang mungkin mereka lebih berani menunjukkan eksistensinya, bahkan berani mengancam pejabat, mengancam jenderal. Saya kira memang sangat prihatin kita melihat keadaan kita seperti sekarang ini. Seorang gubernur diancam, jenderal diancam, terus bagaimana dengan kita orang yang mungkin tidak punya kekuasaan apa-apa, tidak pegang senjata. Saya mungkin lebih berbicara tentang kondisi lapangan. Premanisme ini ada karena memang kadang-kadang dibutuhkan. Misalnya orang memegang putusan, tetapi putusan itu tidak bisa berarti apa-apa. Misalnya pengadilan sudah memutuskan si A berhak atas suatu objek, entah itu tanah atau apapun itu. Tetapi di lapangan kemudian tidak bisa dilaksanakan. Dan tadi sudah disampaikan oleh rekan kami, ketika kita mau meminta bantuan pengadilan untuk dieksekusi, yang pertama butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Saya mengalami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu untuk mendapatkan surat keterangan berkekuatan hukum tetap, saya butuh waktu 3 bulan. Setelah mendapatkan surat keterangan berkekuatan hukum tetap, lalu saya meminta untuk permohonan eksekusi. Itu butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa mendapatkan penetapan eksekusi. Setelah ada penetapan eksekusi, karena kebetulan berkaitan dengan hak aswana, terus diberikan unmanning, tidak dilaksanakan. Lalu saya bolak-balik mendatangi, mungkin sudah puluhan kali saya datangi pengadilan. Sebelum ketua pengadilan itu ditangkap, saya datang, ya konteksnya sedikit marah, tetapi saya belum sampai mengamuk seperti ketika kita masih muda dulu. Besoknya dia ditangkap. Seminggu kemudian saya datang lagi menanyakan surat saya. Bagaimana kelanjutan surat saya itu? Jawabannya, belum ada disposisi dari pimpinan. Katanya, pimpinan kita kebetulan kena musibah. Musibah apa? Itu resiko dari kelakuan dia, bukan musibah itu. Itu dia sadari melakukan itu. Surat saya berbulan-bulan tidak pernah ditanggapi. Tiba-tiba ditangkap. Terus gimana katanya? Ya tunggu Pak, pimpinan baru. Jadi itulah realitas di lapangan. Penegakan hukum yang buruk, premanisme akan tetap ada. Jadi kami datang ke Komisi 3 yang membidangi penegakan hukum. Sepanjang penegakan hukum kita buruk, maka premanisme akan tetap ada. Saya membaca berita mengenai pabrik yang disegel salah satu organisasi yang di Kalimantan Tengah. Itu ternyata berangkat dari putusan pengadilan yang juga tidak bisa dilaksanakan. Sehingga buntutnya mereka minta bantuan ormas. Ormas itu menyegel. Jadi siapa yang salah? Kalau orang tidak bisa mendapatkan haknya, terus dia meminta kepada siapa? Berdoa kepada Tuhan juga mungkin tidak menyelesaikan masalah. Jadi saran kami untuk mencegah agar premanisme, aksi premanisme tidak merajalela di masyarakat kita, maka mohon agar wakil-wakil kami yang ada di Komisi 3 ini bisa melakukan pengawasan, mendorong penegak hukum untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tupoksinya, sehingga betul-betul hukum bisa ditegakkan. Orang punya sertifikat, tidak bisa menguasai tanahnya. Sehingga mau tidak mau mereka akan meminta bantuan dari preman untuk menjaga tanahnya. Tidak bisa juga. Jadi sampai kapan keadaan seperti ini akan kita biarkan? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada pimpinan. Silakan, Bang, lanjut lagi, Bang. Ya, sebelum Bung Petrus, kita persilahkan dulu Rapen, baru nanti Bung Petrus ya. Baik. Baik, selamat siang pimpinan. Terima kasih abangku, seniorku, Bang Zahrul Syagian. Mohon izin para senior sekalian dan rekan-rekan. Baik, pimpinan, pertama kami sangat apresiasi dan yakin betul bahwa DPR RI khususnya Komisi 3 itu memang akhir-akhir ini juga cukup banyak memperdulikan aspirasi rakyat, dan terbukti kami juga dalam waktu cepat juga dapat diterima di RDP ini. Nah, harapan kami memang ini tidak hanya sekedar menjadi wacana saja, tetapi memang harus ada tindak lanjut daripada apa yang bisa kami sampaikan. Nah, pimpinan, kami mau ingatkan bahwa tujuan negara adalah melindungi rakyat. Nah, ketika negara tidak mampu melindungi rakyat,
maka dia melanggar hak asasi warga negaranya. Nah, jadi ini saya rasa penting. Nah, saya tidak akan mengulang-ulang apa yang sudah disampaikan oleh para senior dan rekan-rekan saya terkait apa yang sudah terjadi, peristiwa apa yang terjadi terkait dengan aksi-aksi premanisme. Dan mungkin kita juga sama-sama tahu dan bisa melihat nyata sekali aksi-aksi yang dilakukan dengan cara preman. Preman dalam definisi itu yang pasti dia adalah suatu perbuatan yang jahat, ya. Nah, jadi itu harus perlu sama-sama kita pahami. Nah, premanisme ini kan sudah menjadi isu nasional pimpinan. Jadi saya pikir memang tentu aparat penegak hukum kita harus bisa melakukan penindakan langsung. Nah, mungkin dengan saya tidak tahu produk apa yang dikeluarkan oleh Komisi 3, apakah itu sifatnya rekomendasi ataukah koordinasi yang dapat meminta kepada penegak hukum itu untuk langsung melakukan tindakan. Kadang kita ini kalau nggak ada laporan nggak ditindak, padahal jelas nyata-nyata terang ada suatu perbuatan yang dikategorikan perbuatan kriminal. Nah, Bapak Ibu, saya langsung sebut saja nama. Misalnya kayak Hercules, senior Bang Saur juga sudah mengatakan tadi. Itu sudah tindakan nyata dengan organisasi yang bernama GRIP itu. Ya. Nah, ini kita miris ketika nama ini berulang kali disebut soal organisasi besar, seolah-olah Hercules ini orang besar gitu ya. Dengan katanya cerita sejarah yang lalu-lalu, ya kita nggak tahu lah hari ini bahwa seluruh rakyat Indonesia itu juga berperan penting ya terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Nah, saya pikir sebenarnya di beberapa video juga hanya 2 katanya yang bisa memerintah si Hercules ini, ya, Pak Prabowo sama Guf Miftah katanya kan. Nah, saya pikir dengan dia menyebut begitu, ya ini kan sudah keterlaluan, presiden dibawa-bawa gitu ya. Saya pikir ini bisa langsung ada tindakan nyata, ya, atau sifatnya rekomendasi tadi dari Komisi 3 supaya GRIP misalnya, ya langsung saja dibubarkan atau dibekukan gitu kan. Nah, saya pikir Komisi 3 itu punya kemampuan untuk itu. Baru yang berikut, hari ini kan kalau saya tidak salah baca bahwa memang Kemenko Polkam itu sudah membentuk Satgas penanganan premanisme. Nah, itu juga perlu kita apresiasi. Tapi harus diingat bahwa kami minta juga Komisi 3 itu juga harus melakukan pengawasan terhadap Satgas ini. Kita tahu Satgas juga banyak di Republik ini, itu dia persoalannya. Cuman kita belum merasakan betul keberadaan Satgas ini. Jangan hanya penggelembungan anggaran saja Satgas ini nanti kan. Karena kan harus dibayar orang-orang yang ada Satgas itu. Dan kalau memang berkenan misalnya, apakah Tumpas ini, advokat penegak hukum ini, dapat juga dilibatkan masuk dalam Satgas itu sebagai kontrol misalnya, ya, perwakilan dari kami. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian Komisi 3 DPR RI supaya fungsi pengawasan DPR RI itu dapat berjalan, ya. Nah, yang terakhir saya rasa kehadiran kami Tumpas di sini adalah memperkuat legitimasi DPR, ya, bahwa kami ada bersama-sama DPR. Kamilah rakyat, ya, you are not alone, gitu ya. Artinya Komisi 3 cukup diperkuat kami rasa dengan adanya kami para advokat ini yang tidak suka dengan aksi-aksi premanisme. Nah, saya pikir pertemuan ini tidak hanya sekali, tetapi ini secara kontinu karena irisannya kan banyak sebetulnya premanisme ini. Mulai nanti kita akan bicara tentang kenapa ada preman, kan gitu. Kenapa ada aksi premanisme? Karena perut lapar misalnya. Kenapa perut lapar? Karena nggak dikasih kerjaan. Nah, irisannya banyak. Saya pikir koordinasi antar lembaga, ya, ini juga menjadi isu penting dan catatan penting bagi kita yang masih mencintai negara ini, ya, termasuk kami para advokat ini yang ingin hukum itu ditegakkan. Nah, itu. Jadi mohon ini menjadi catatan, termasuk tadi penindakan terhadap si Hercules dan si GRIP itu. Itu penting terus digarisbawahi karena udah nyata, Pak. Artinya teman-teman juga tadi kan sudah mengatakan mau memakai undang-undang ormas dan lain sebagainya, itu dia sudah ada perbuatan di situ. Tangkap. Kan nggak perlu juga harus ada laporan karena sudah nyata, terang, viral. Nah, saya pikir itu catatan-catatan dari saya, singkat saja, selebihnya nanti ditambahkan oleh rekan-rekan. Terima kasih senior. Terima kasih. Nanti Saudara Petrus Muniar sebagai wakil perempuan dan terakhir nanti Ibu Esther ya, yang terakhir nanti ya. Baru nanti. Bang Saur. Mas Saur. Ya. Petrus. Pak. Oh iya, sebentar Pak. Oh iya. Mungkin kalau misalnya memang topiknya masih sama dan dalam arti itu hanya pengulangan saja. Ini intinya kita kan sudah mendapat esensinya. Poinnya kita sudah mendapat. Mungkin kita berikan kesempatan 2 lagi saja Pak untuk menghemat waktu juga karena kan kawan-kawan juga kan perlu mendalami juga. Ya kan? Ya, makasih. Terima kasih pimpinan sidang. Saya hanya mau mengusulkan yang konkret saja. Kalau kita melihat pasal 69 Undang-Undang Ormas ayat 3C,
ormas dapat dibekukan bila mana menimbulkan keresahan dan merusak ketertiban. Dengan poin itu saja, Bapak-bapak yang terhormat di Dewan ini sebetulnya bisa memanggil ya Menteri Hukum dan HAM atau Menteri Dalam Negeri untuk meminta supaya ormas-ormas itu dikenakan sanksi sesuai pasal 61. Tetapi sebelum mendengar keterangan atau memanggil Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan HAM, saya kira keberadaan ormas itu sudah sangat meresahkan. Contoh kasusnya, ya, pembakaran mobil polisi di Depok, atau yang sangat memalukan wajah Republik ini, penyegelan pabrik mobil di Bekasi oleh investor asing, sehingga investor asing akan angkat kaki dari Indonesia. Betapa malunya Republik ini. Investasi tidak aman di Indonesia sehingga harus angkat kaki. Oleh karena itu saya memohon Bapak-bapak Dewan ini memanggil misalnya Wali Kota Bogor yang tahu persis peristiwa pembakaran mobil, atau Bupati Kerawang, atau investor yang diusir atau pabriknya disegel. Karena investasi ini benar-benar membuat stigma tidak baik bahwa berinvestasi di Indonesia tidak aman, dan ini merugikan semua orang, baik pekerja maupun investasi itu sendiri. Dan juga bisa juga memanggil Gubernur KDM Kang Deddy yang ahli TikTok itu, ya, supaya didengar keterangannya seberapa besar keresahan ancaman-ancaman ormas ini. Jadi saya yang konkret aja, DPR menggunakan ya pasal 59 ayat 3C dan memanggil orang-orang yang dianggap telah membuat keresahan atau pihak-pihak yang merasa resah. Karena itu menjadi pintu masuk rekomendasi Dewan ke Kemendagri untuk melakukan atau menentukan sanksi sesuai undang-undang, peringatannkah, pencabutan, dan seterusnya. Itu saja usul saya, Bapak-bapak. Terima kasih. Bung Petrus, dan yang terakhir Sri Kandi, kami pimpinan. Jadi jangan sampai kami bias gender. Silakan Bu Munia. Baiklah, selamat siang yang terhormat para anggota DPR Komisi 3. Kalau saya juga singkat aja karena sudah banyak tadi dari rekan-rekan yang sudah disampaikan. Namun kalau kami dari perwakilan perempuan nggak bersuara, seperti kami tidak merasakan kegalauan ini. Padahal para ibu-ibu yang paling merasakan ini, yang paling merasakan ketakutan melihat tayangan-tayangan atas kejadian-kejadian bagaimana premanisme mempertontonkan kata-kata kasar perbuatannya, bahwa premanisme itu tidak hanya yang disebut oleh rekan-rekan yang tadi. Sebenarnya ini di seluruh Indonesia ada premanisme di terminal, di bandara, di jalan-jalan. Bayangkan bapak-bapak di sini membayangkan bahwa kalau anak perempuan kita membawa mobil di malam hari harus berbelok, ada banyak preman-preman di sana. Itu juga perlu. Jadi jangan hanya lihat Herculesnya. Hercules lain juga banyak, dan itu di daerah-daerah lain banyak. Yang mau saya katakan adalah melawan lupa. Mohon kita semua ingat bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Apa artinya? Segala sesuatu tindakan anak bangsa harus sesuai dengan hukum. Karena hukumlah makanya ada di ruangan ini yang terhormat para wakil kami Komisi 3. Yang kedua, mohon Komisi 3 DPR seperti, ya mohon maaf kalau saya salah, seperti tidak bereaksi. Ini rakyat bapak-bapak sudah gaduh, sudah ketakutan yang penonton TikTok melihat bagaimana ancaman-ancaman jenderal aja diancam, bagaimana anak-anak di jalanan, anak-anak pergi kuliah, pergi kerja, udah ketakutan. Mohon dong kalian bereaksi, para yang mulia anggota DPR di sini Komisi 3. Panggil itu Kapolri. Hai Kapolri, kenapa kalian kalah sama ini, sama premanisme? Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan sampai anak bangsa terintimidasi di negaranya sendiri. Bapak-bapak bisa duduk tenang di sini, tapi anak-anak bapak nggak selalu orang tahu kan bahwa anak bapak anak DPR di luar. Kenapa itu di jalan? Bagaimana? Gara-gara premanisme ini dibiarkan. Jadi hanya yang 3 hal itu. 1, Indonesia negara hukum, berlaku semua sesuai dengan hukum. 2, DPR, terutama Komisi 3, mohon panggil itu Kapolri. Kenapa Kapolri sepertinya kalah sama premanisme? 3, jangan sampai kita anak bangsa terintimidasi di negara sendiri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Muniar, pimpinan sidang. Itulah aspirasi yang disampaikan oleh tim kami, tim Tumpas. Sekarang kami silakan Bapak pimpin. Ya, terima kasih Bang Saur. Rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum ke anggota mungkin kami sedikit dari meja pimpinan. Yang pertama saya ingin mengklarifikasi, tadi kan disampaikan bahwa hari ini tidak bisa dihadiri oleh Pak Ketua, Pak Habibur Rahman. Dalam artian bukan maknanya beliau ini mengesampingkan rapat hari ini, tetapi memang agenda yang sudah ditentukan dari jauh-jauh hari itu tidak bisa kita geser juga. Poinnya, ini kan rapat segera kita lakukan hari ini dan kita fasilitasi penuh gitu loh, Bapak Ibu sekalian. Dan memang tadi pun beliau menyampaikan kepada kami, beliau menyampaikan salam hormat untuk Bapak Ibu sekalian, dan meminta kami untuk memberikan waktu seluas-luasnya Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan aspirasinya. Dan tidak ada, tanpa ada pembatasan dari kami. Poinnya itu Pak.
Jadi hari ini pun kami sudah lakukan semuanya, kami sudah sampaikan juga apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Dan memang yang kedua, sampai dengan hari ini beliau pun sudah banyak memberikan statement, terutama mengenai tadi ada pokok-pokok pembahasan yang dibahas, terutama kemarin masalah yang Kang Deddy Mulyadi dan lain sebagainya, beliau memberikan statement langsung. Tanpa hitungan hari, hitungan jam pun beliau langsung memberikan statement dan memberikan dorongan, push kepada aparat-aparat penegak hukum. Dan memang perlu kita sadari bersama, kita memiliki Undang-Undang MD3 yang mana Mendagri dan juga Menkumham ini bukan mitra kerja Komisi 3 lagi, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kami pun harus mengikuti mekanisme tersebut. Tetapi untuk Polri, Kejaksaan, yang memang aparat penegak hukum itu tetap di bawah kami. Intinya, esensinya, hari ini kami menerima semua masukan Bapak Ibu. Ini akan kami bawa ke rapat internal, karena kami berpikir ini sangat penting sekali, mendesak dan urgent. Dan memang tanpa kita sadari Bapak Ibu sekalian, apabila saya pun sendiri, bila mana saya melepas PIN saya ini masyarakat biasa juga Bapak Ibu sekalian. Saya kembali ke rumah, saya menjadi warga negara biasa, sama saja Bapak Ibu sekalian. Jadi saya pun merasakan, apa yang Bapak Ibu rasakan hari ini, kami rasakan juga gitu loh. Jadi kami pun dikeluhkan, jangankan oleh Bapak Ibu sekalian, istri kami sendiri pun tiap hari pun mengeluhkan kepada kami kan gitu. Jadi memang ini menjadi penting untuk kami, karena niat dan nafasnya ini sama, yaitu keresahan kita ini sama, ketidaknyamanan kita ini sama. Oleh karena itu, ini akan kami bawa ke rapat internal pimpinan dan anggota Komisi 3, dan ini akan kami sampaikan secara full apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Begitu. Mungkin bisa didalami oleh kawan-kawan, silakan. Pak Amar, silakan Pak. Baik, terima kasih pimpinan yang kami hormati, rekan-rekan Komisi 3 dan juga rekan-rekan dari Tumpas ya. Tentang premanisme ini sudah kita ketahui bersama, bukan cuma di satu daerah, mungkin yang tadi di-highlight, mungkin hanya satu daerah tertentu tadi yang banyak dibicarakan, tapi di daerah kami juga, kami dari Sulawesi Selatan Pak. Sulawesi juga salah satu daerah yang mungkin premanismenya cukup tinggi. Sebenarnya kita nggak membenci siapapun, organisasi, bentuk badan apapun, kita tidak ada kebencian. Yang kita benci adalah perilaku premanisme itu sendiri. Itu yang kita tidak sukai, dan kami di sini sangat prihatin. Ini sudah tadi disampaikan banyak sekali, Bapak-Bapak dan Ibu sudah menyampaikan bahwa ini adalah hal yang sebenarnya dibiasakan, akhirnya merasa biasa dan juga terbiasa, terbawa. Orang-orang akhirnya memberi makan Pak, yang merasa terbiasa. Kami sering mendengar, ketika ada pembebasan lahan, ketika ada pembangunan, ketika ada investasi masuk, harus menyiapkan sejumlah dana untuk khusus, untuk clearance katanya, clearance kepada ormas-ormas dan lain-lain. Sedangkan kan secara hukum tidak ada di situ. Nah ini yang menjadi akhirnya seperti ikan diberi makan. Nah, hanya dengan menggunakan sebuah seragam, hanya dengan memiliki logo tertentu, mereka akhirnya mendapatkan makanan. Nah itu kan cara yang mudah, akhirnya mereka nggak mau cari makan di tempat yang susah-susah lainnya. Nah jadi kami bersama-sama di Komisi 3 juga sudah kemarin menanggapi banyak hal tentang premanisme. Kami berharap juga teman-teman advokat dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang menonton saat ini, bahwa kita sama-sama bergerak untuk melakukan tindakan anti premanisme ini. Bukan cuma satu pihak saja, bukan cuma APH saja, tapi masyarakat, pengusaha-pengusaha, investor, jangan membiasakan lagi hal-hal yang tadi saya sebutkan. Lalu kami juga dari Komisi 3 Bapak Ibu sudah melakukan dari segi legislasi, kami sudah mengupayakan yang namanya yang dibahas tadi, kita butuh kepastian hukum. Di negara kita ini, kita sekarang sedang merevisi yang namanya KUHP. Nah kita sekarang fokus kepada HAM-nya, kepastian hukum kepada masyarakat, kepada investor, kepastian hukum kepada, jadi orang-orang yang mau berusaha, mau melakukan hal-hal di Indonesia, merasa aman dengan kepastian hukum yang ada. Dan ini juga kita sama-sama terapkan, kita tinggal fokus setelah nanti insya Allah 2026 ditetapkan, kita sama-sama pengaplikasiannya insya Allah dari Komisi 3 komitmen untuk mengawasi kepastian hukum di daerah-daerah masing-masing, terutama kepastian hukum dari premanisme tadi. Dan juga tadi dibahas, jangan sampai sekarang ini kita Komisi 3 Pak lagi berperang dengan kata-kata no viral no justice. Jangan sampai viral dulu, baru ditanggapi oleh APH. Kami sekarang ini berusaha memang bagaimana caranya sebelum viral, kalau sudah sampai di beritanya ada laporan ada apa, harus segera ditanggapi. Dan itu tugas kami untuk mengawasi dan mengingatkan di daerah kami masing-masing Pak. Ya, kami sudah alhamdulillah di Sulawesi Selatan kami menerapkan itu, dan kami bermitra bersinergi dengan instansi-instansi tersebut, dan alhamdulillah muncullah perlahan-lahan ketertiban yang tadi. Tapi tetap Bapak Ibu sekalian, kami tetap mendukung kalau memang ada kejadian-kejadian mitra kami oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kalau memang nggak ada cara lainnya, tinggal caranya diviralkan aja Pak. Kan begitu. Kami selalu menanggapi di daerah, kalau ada laporan-laporan yang tidak ditanggapi, dan silahkan diviralkan dulu, pasti akan sampai ke telinga mereka. Mereka yang tadinya tidak tahu dan tidak ingin tahu, akhirnya tahu dan terpaksa tahu. Nah inilah salah satu caranya. Tapi tetap sama-sama kita perangi no viral no justice ini. Lalu Bapak Ibu sekalian, ini mungkin kepada pimpinan kami menyarankan, karena tadi sudah dibahas tentang legalitas hukum bahwa ormas ini kan harus memberi manfaat. Kalau malah merugikan masyarakat, pasti kita sebaiknya tindak lanjuti. Mungkin pengaduan masyarakat terhadap nanti dengan BAM, Badan Aduan Masyarakat, kita bekerja sama untuk pengaduan masyarakat terhadap ormas mungkin. Pimpinan ini sebagai saran aja. Dan juga kami dari Partai Gerindra Bapak,
insya Allah kami bersama Bapak Presiden, siapapun orang yang menjual nama, merasa backingnya apa, Bapak Presiden selalu berpihak kepada masyarakat-masyarakat kecil Bapak Ibu, dan kami yakin itu. Kami yakin itu. 100% Bapak Presiden akan selalu berdiri tegak bersama masyarakat-masyarakat kecil. Ya. Tidak perlu beliau dijual namanya di mana, itu kan hanya diklaim-klaim aja. Kalau memang dia tidak berpihak sama masyarakat kecil, berarti dia tidak berhak untuk membawa nama Bapak Presiden. Karena Bapak Presiden selalu berpihak kepada masyarakat-masyarakat kecil. Mungkin itu yang kami sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas masukannya, atas apa yang disampaikan kepada kami. Semoga apa yang disampaikan di sini, ini bukan kalau ada yang tadi bilang yang ini nggak penting, ini penting Bapak Ibu. Karena ini sekarang sangat marak di masyarakat kita, dan kami akan pantau terus di mitra-mitra kami. Semoga mereka akan lebih kuat lagi menangani hal-hal seperti ini lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Amar. Mungkin saya menanggapi sedikit, Pak. Tadi dibahas penting nggak penting, menurut kami pun ini penting, Pak, karena kami merasakan juga. Oleh karena itu, tadi pun disinggung mengenai pengawasan juga, kami pun di sini secara personal juga, sering sekali kami mempush mitra-mitra kerja kami, terutama Polri, untuk cepat menangani masalah ini. Dan itu kami lakukan nyata, dari mulai kami rapat kemarin dengan para pimpinan Polri juga, ada juga kami rapat kerja di daerah-daerah, sampai ke Polda-Polda pun kami suarakan masalah ini, Pak. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai landasan, sebagai usulan kami, penguat kami, sehingga kami bisa menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Mungkin bisa lanjut lagi, Pak Endang, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Pak Saud Syagian dan rekan-rekan advokat lainnya. Selamat datang di Komisi 3 DPR RI. Kami sangat mengapresiasi dan merasa bangga atas kedatangan Bapak Ibu sekalian ke sini karena Bapak merasa sebagai aparat penegak hukum dan cepat merespon keresahan yang terjadi di masyarakat, dan hari ini Bapak datang ke sini. Sebetulnya kita di Komisi 3 tidak diam sebetulnya, Pak. Kami sudah mendiskusikan, sudah melakukan kajian-kajian kecil dengan rekan-rekan terkait dengan masalah premanisme ini. Jadi kalau kelihatannya kami santai, itu memang kami tidak bekerja di lapangan, tapi kami duduk dan berdiskusi dengan teman-teman untuk mendiskusikan apa-apa yang terjadi di masyarakat. Kita sepakat ya bahwa preman itu sudah sangat meresahkan. Dan ini harus ada upaya nyata dari kita, dari pemerintah, untuk meniadakan premanisme yang tadi disampaikan rekan-rekan. Kami sangat menaruh perhatian dengan ini, Pak. Dan kami juga tidak ingin pertemuan kita hari ini hanya sebuah seremonial pertemuan biasa saja yang tidak ada aksi di belakangnya nanti. Kami bertekad dan insya Allah apa yang kita terima hari ini, penyampaian Bapak semuanya kita terima, kita catat, dan akan kita sampaikan ke pimpinan untuk segera ditindaklanjuti. Kemudian kami juga akan mendorong aparat penegak hukum untuk tegas dan jangan takut dengan preman. Tadi Bapak-Bapak sudah menyampaikan dengan gagah, tidak punya pistol, tetapi Bapak sekarang berani di sini sebagai penentang premanisme. Ini yang luar biasa, Pak. Jadi Bapak mungkin nyalinya tidak kalah dengan aparat penegak hukum yang saat ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih. Kita tidak tinggal diam, kita bersama-sama bergandingan dengan Bapak untuk meniadakan premanisme di negara kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Endang. Mungkin Pak Martin, silakan, Pak. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan Komisi 3 yang kami hormati. Bang Saur dan rekan-rekan, pimpinan, saya singkat saja. Betul apa yang kawan kami katakan, Bang Ahmad tadi katakan bahwa kita tidak membenci siapapun. Kita tidak membenci suatu organisasi. Kita menghormati setiap warga negara yang bekerja, mencari nafkah. Itu adalah hak setiap orang. Tapi apabila dalam menjalankan tugas, bekerja, dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum, tentu kami tidak diam, kami mendorong supaya aparat penegak hukum hadir di situ. Tindak tegas setiap orang yang melaksanakan kegiatan dengan cara-cara melanggar hukum. Jadi itu kami perlu tekankan bahwa negara tidak boleh kalah dengan cara-cara yang dilakukan dengan melanggar hukum. Itu mungkin yang perlu kami ingatkan, dan kami akan mendorong terus supaya teman-teman mitra kami ini, supaya mereka lebih berani, tegas. Karena hal-hal yang sudah disampaikan tadi, yang sudah begitu terang benderang kelihatan pelanggarannya, ya itu sebetulnya nggak boleh diam, langsung tangkap itu. Bawa senjata kemana-mana, di depan umum, nah itu kan sesuatu yang meresahkan. Dan itu sebetulnya pukulan berat untuk APH. Karena ini sudah dipertontonkan di masyarakat umum,
di TV viral kemana-mana. Nah ini kalau tidak ditindak, ini suatu pukulan berat untuk APH. Jadi kami berharap teman-teman mitra kami ini, kepolisian, untuk tegas dalam hal ini. Perangi cara-cara yang melanggar hukum, premanisme ini. Itu dari saya pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh rekan-rekan anggota Komisi 3, beserta Bapak Ibu sekalian, kami sudah mendengar semuanya Pak. Hari ini kami sifatnya mendengar semua aspirasinya. Pimpinan sidang apakah ini sudah akan ditutup pimpinan? Iya. Ada satu lagi. Oke. Bisa disampaikan sedikit? Nggak apa, sebentar Pak, nanti saya kasih. Saya rasa kita semua sudah mempunyai satu frekuensi yang sama, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada keraguan di sini bahwa kami pun sebagai warga negara pun sama-sama merasakan keresahan ini, Pak. Oleh karena itu, di sini kami tidak ada perbedaan pendapat dengan Bapak Ibu sekalian. Dan yang kami perlu tekankan, intinya hari ini kami terima semua aspirasi dan usulan yang sangat mendesak ini sebagai pijakan serta landasan kami dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dan nanti ini akan kami sampaikan kepada seluruh pimpinan Komisi 3 di dalam rapat internal yang akan kami gelar minggu depan. Mudah-mudahan kita akan memberikan update-nya nanti, apa yang akan menjadi penanganan-penanganan ke depan yang lebih lanjut lagi. Mungkin itu saja saya berikan kepada Pak Saur untuk closing statement, sedikit saja Pak, karena kami jam 3 ada agenda lagi yang lain. Ya, makasih. Masih ada kemewahan kita setengah jam dari rencana kita, mungkin 5 menit saja. Atas nama Tumpas, terus terang kami sangat diteguhkan dalam pertemuan kita hari ini. Ternyata apa yang kami rasukan dengan teman-teman Komisi 3 terlepas katakanlah representatif dari yang hadir bagi kami, bukan soal itu yang penting, tapi kelembagaan Komisi 3. Dan ternyata kita juga melihat apa hal-hal yang kami atau kita juga bicarakan, ternyata spirit itu juga ditangkap oleh kawan-kawan Komisi 3. Usul saya konkret 2. Saya tidak tahu nanti mekanismenya kerja seperti apa. Bisa enggak Komisi 3 kami sebagai pemilik daulat rakyat yang kami serahkan kepada teman-teman DPR. Pertama, setiap warga negara itu sama kedudukannya dalam hukum. Sekaligus juga supaya kami juga jangan bias, supaya ada perimbangan. Kedua, hak daripada DPR juga untuk berhak untuk memanggil saudara Hercules. Saya tidak tahu apakah kemudian itu disamakan dengan misalnya Deddy Mulyadi dengan gubernur yang kita lihat head to head, atau kalau memang mitra kerjanya adalah dengan kepolisian, saya tidak tahu. Sebab juga itu memberi hak juga kepada dia, dasar dia untuk melakukan yang sama. Tetapi seperti dibilang saya, teman-teman sebagian, yang terakhir saudara Petrus Balapationa, sangat, Pak, terus terang aja. Kami ini 5 tahun Pak belajar, kalau saya zaman saya S1 itu 5 tahun Pak. Untuk jadi advokat saya harus magang 2 tahun Pak. Kemudian kami dilantik. Sebagian ini adalah kawan-kawan pejuang. Kami terbiasa kantor kami tiba-tiba disegel atau ditutup karena kami tidak bayar kantor. Kami berjanji setiap pro bono pimpinan, saya tidak pernah menerima. Ini teman-teman saya lama, teman saya perjuangan. Alhamdulillah, asal saya ajak mereka berjuang, mereka tahu. Kalau kasus pro bono itu tidak pernah kami berani menerima 1 rupiah pun. Tapi tiba-tiba hak kami sudah menang di pengadilan. Kami tidak bisa eksekusi. Petrus itu banyak pengalaman. Bung Robert ini banyak pengalaman. Oleh karena itu, saya hanya mengatakan, memang kami begini pimpinan, kami agak polemik, ada mazhab yang kami juga tidak mau lagi ke DPR. Ngapain ke DPR? Katanya, minta maaf ini, tanpa merasa mengecilkan. Apakah mereka bisa menyuarakan atau dagelan politik? Tetapi kami pilih tidak. Kalau lah jujur hampir 100 orang mau. Jadi panggil beliau, saya pikir juga kita minta juga polisi, kenapa Anda? Seperti tadi. Orang mereka terbuka pakai pistol kok. Dan aparat penegak hukum tidak berani. Nah baru yang kedua, kami diteguhkan, mungkin ini yang pertama, mungkin bentuk panja. Dan saya kira kami berhak karena kami adalah di lapangan. Kami hari kami. Bung Robert ini cerita kepada saya berapa kali dia sudah harus dieksekusi, kemudian dihambat, uangnya bertahun-tahun tidak ini. Sampai tiba-tiba Bung Petrus, BYD itu konkret aja. Hampir lari dari Indonesia, mau lari kepada negara lain karena keadaannya. Semoga kami pertemuan kita, kami sangat terhormat, ini ada tindak lanjut, tetapi konkretnya, coba. Sekaligus dia mau datang apa enggak? Jangan-jangan waktu di KPK pimpinan, dia bilang sama wartawan, katanya, coba viral Pak. Saya ngomong ini kan justru saya nggak jujur kalau saya dengar. Namun jangan coba-coba. Pak kita ini mau mendampingi klien aja pakai KPK, Petrus itu teriak-teriak, kenapa 1 orang? Tapi dia masuk tiba-tiba, jangan kamu coba ya. Saya sikat kamu. Kemana kita kalau tidak teman-teman kami yang punya kemewahan untuk memanggil? Tampak ada bersama dengan kawan-kawan. You are not alone. Tumpas bersama dengan bapak-bapak. Dan dengan hormat, saya tidak mewakili semua teman saya. Kalau ada mengklaim, kami juga sangat terhormat, panggilan suci kami sebagai advokat, kami bersumpah demi Allah, tunduk kepada undang-undang dan undang dasar, dan itulah sumpah kami semua.
Dan itu terbiasa. Kami orang-orang lapangan, ya kalau ada mengklaim kami nggak mati-mati ya, kami juga seperti itu. Ya Bung Petrus ya. Nah semoga ini juga betul-betul membuat energi kita sama, dan kemudian ini bisa betul-betul kita bisa selesaikan, sehingga pedagang kaki lima, kemudian para pengusaha kita, kalau saya dengar kemarin ikatan sudah sekian puluh tahun Pak, kami sekarang ini tiba-tiba bisa berbicara katanya. 10 tahun kami Pak, tiba-tiba datang jatah mereka 10% katanya, dan harus gantian katanya. Tiba-tiba ada saatnya kami berbicara. Anda bisa lihat itu di Metro saya tonton, kita kumpulkan semua. Nah, sebagai dukungan kami Pak, kami juga merasa bahwa kita bersama-sama. Kembali, biasanya saya pakai peci. Petrus juga pakai peci, tapi ada saya buat bintang 5, jangan lupa. Sebagai simbol daulat rakyat, wah daulat itu masih ada kami Pak, kemewahannya ada bapak-bapak Pak. Kami nggak diongkosi oleh negara datang kemari, tapi kami mengongkosi diri kami. Semoga pertemuan kita ini memperkuat Komisi 3 dan juga memperkuat daulat hukum kita dan mensejahterakan dan rakyat kita aman. Sekian dan terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Baik, saya rasa kita sudah selesaikan semua agenda rapat kita hari ini, dan nanti sekali lagi kami sampaikan, ini akan kami sampaikan kepada pimpinan Komisi 3 beserta seluruh anggota Komisi 3 pada saat rapat internal. Tadi masukan dari Bang Saur dan seluruh kawan-kawan yang hadir pada siang hari ini menjadi landasan kami, menjadi acuan kami, sehingga kami bisa memberikan masukan pada rapat internal. Teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan siaran di channel YouTube Manuskrip Papua. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan. Tanpa kalian, perjalanan channel ini tidak akan terasa seistimewa ini. Salam dan hormat dari YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip Papua.